Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merespon salah satu video yang viral, yakni soal lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, kemudian disikapi oleh salah satu tokoh dari Salafi Wahabi, yakni Khalid Basalamah. Jadi Khalid Basalamah ini salah satu tokoh dari gerakan pemurnian di Indonesia, diwakili oleh Salafi atau Wahabi, sama saja istilah itu, hanya rebranding saja. Nah, memang secara de facto Salafi Wahabi tidak memiliki basis atau doktrin yang bersifat kebangsaan. Jadi hal-hal yang bersifat patriotisme terhadap tanah air pun tidak mereka miliki, ya. Oleh sebab itu di sini mereka memiliki kesamaan dengan kelompok hizbiyin, kelompok atau anggota atau seseorang yang terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Seperti misalnya Felix Shaw mengatakan bahwa cinta tanah air atau yang bersifat nasionalisme tidak ada dalilnya. Bahkan di dalam doktrin-doktrin Salafi Wahabi kita tidak mengenal yang namanya mengakui eksistensi sebuah negara sebagaimana yang kita yakini sebagai warga NKRI, warga Nusantara. Ya, dan itu kemudian diajarkan baik misalnya di organisasi Made in Indonesia seperti Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Masing-masing mereka memiliki lagu favoritnya, lagu keorganisasiannya. Berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi yang tidak memiliki itu. Karena apa? Karena mereka memang tidak memiliki basis atau wawasan kebangsaan yang diajarkan tidak saja oleh guru-gurunya, tetapi juga oleh aktivis-aktivisnya. Oleh sebab itu salah satu maha guru daripada gerakan Salafi Wahabi yang kita kenal dengan Abdul Aziz bin Baz, ya, di dalam salah satu fatwanya, ya, terdapat di dalam Lajnah Daimah lil Buhus wal Ifta, yaitu di situ disampaikan bahwa menyanyikan lagu kebangsaan dan menghormat kepada sang merah putih, ya, merupakan perbuatan bid'ah. Ya, karena bagi Abdul Aziz bin Baz, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga kita coba kita ambil juga di dalam salah satu doktrin utama mereka bahwa tidak saja dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, tapi kedua sesuatu yang mampu mengganggu keimanan dan sisi ketauhidan seseorang. Kemudian bisa membawa orang kepada kemusyrikan dan menyerupai orang kafir dan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat pengkultusan, pendewaan. Nah, paradigma seperti ini tentunya tidak sesuai, tidak selaras dengan ajaran-ajaran di Nusantara, di Indonesia. Oleh sebab itu kalau kita membaca secara keseluruhan doktrin-doktrin dari kelompok Salafi Wahabi ini, mereka minim daripada literasi kebangsaan. Padahal di dalam Islam itu Nabi tidak saja mewariskan yang namanya tentang fikih muamalah, ya, sosial, hubungan kemasyarakatan, hubungan antar satu dengan yang lain. Tidak juga mewarisi sekedar tentang sisi spiritual, ya, tasawuf, tetapi juga Nabi memberikan kepada kita yang namanya fiqhus sirah, fikih sejarah, ya, sejarah kenabian, bagaimana Nabi ketika membuat di negara Madinah, di Yasrib tatkala itu mengajak seluruh orang-orang, ya, baik dari agama Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Majusi. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk sama-sama membangun Indonesia, membangun negara. Saat itu Nabi adalah negara Yasrib, untuk sama-sama menjaga dan sama-sama waspada terhadap gangguan internal maupun eksternal.
Artinya apa? Nabi mengajak secara bersama-sama untuk cinta kepada tanah air dan sama-sama memilikinya. Nah, jadi kalau Anda melihat tokoh-tokoh Wahabi Salafi di Indonesia, kemudian kita sangat cinta tanah air, kita anti demokrasi, kita Pancasila, itu semua merupakan bungkusnya saja. Padahal di dalam tatanan intinya mereka tidak diajarkan yang namanya sifat atau wawasan kebangsaan. Nah, di mana juga memang Salafi Wahabi ini bukan dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang sebenarnya lebih murni, ya, lebih murni daripada gerakan pemurnian yang dicetus oleh kelompok atau gerakan Salafi Wahabi. Nah, bagaimana sebenarnya hukum daripada kita sebagai rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya atau hormat bendera? Sebenarnya itu tidak ada hukumnya di dalam Islam, karena memang kalau kita menggunakan paradigmanya Imam Syafi'i, sebuah budaya, sebuah kebiasaan yang tidak mengganggu stabilitas substansi dari sebuah agama, maka itu bisa menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ya, uruf itu budaya, selama dia tidak menabrak kaedah-kaedah keagamaan maka diperbolehkan. Nah, salah satunya yang ingin saya cuplikan terkait dengan apakah kita boleh misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kita bisa melihat daripada pernyataannya Syekh Wahbah Zuhaili, di mana Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu yang memotivasi anak bangsa, ya, pada kemuliaan atau semangat perjuangan, tidak ada larangan di dalam agama, dengan syarat kata Syekh Wahbah Zuhaili tidak campur baur, ya. Kemudian pakaiannya juga tertutup, sopan, ya, sopan dan pantas. Kira-kira seperti itu pernyataan dari Wahbah Zuhaili. Nah, kemudian juga misalnya lagu-lagu yang mendorong pada akhlak tercela, yaitu jelas tidak dibolehkan di dalam agama, ya. Nah, jadi kalau ada misalnya seperti Khalid Basalamah mengatakan bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak usah diikutin, justru dia sedang mengajarkan kepada orang tua yang memiliki anak dan memiliki problem di sekolahnya untuk tidak cinta kepada negara atau kepada tanah air atau di mana dia tempat lahir itu. Nah, jadi jika kita merujuk kepada pernyataan Syekh Wahbah Zuhaili, maka menyanyikan lagu Indonesia Raya sendiri tidak diharamkan di dalam agama Islam. Karena apa? Di situ selama tidak ada ilat yang membuat dia menjadi haram, maka itu tidak menjadi haram. Ya, misalnya orang tidak ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, misalnya kalau di dalam NU itu menyanyi lagu Jalal Watan, Jalal Watan, Jalal Watan, Hubbul Watan minal iman. Nah, ketika dia menyanyikan lagu-lagu seperti itu, dia berpakaian yang pantas dan sopan, agar apa? Antara fisik dan sisi sisi internalnya bisa selaras. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya tanggapi lagi bahwa katanya itu saya berbicara pada konteksnya kala itu. Nah, itu biasa di dalam tokoh-tokoh gerakan Salafi Wahabi selalu klise, ya, kalau ngeles ya, dan itu sering terjadi di dalam tokoh-tokoh mereka. Nah, yang ingin saya berikan pesan kepada sahabat-sahabat semua adalah bahwa saya selalu mengatakan bahwa gerakan Salafi Wahabi ini bukan gerakan Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita ikutin. Karena apa? Kita di Indonesia tidak saja beragama, tetapi kita juga bernegara. Kita cinta kepada agama dan kita juga cinta kepada negara. Kita cinta kepada Islam, kita juga cinta kepada Pancasila. Kita cinta pada fikih. Nah, di dalam fikih kita juga cinta kepada demokrasi. Nah, ini kita bagaimana tidak menabrakkan sisi agama dengan sisi negara, karena keduanya saling melengkapi seperti dua sisi keping mata uang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.